Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi bersama saya Fajri Satrio. Saudara, total korban tewas akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. Sektor pencarian korban difokuskan di daerah Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Bayang. Saat ini 6 orang masih dalam pencarian. Sementara korban tewas di Pesisir Selatan kini berjumlah 23 orang. Barung Meranti Selatan, Pak. Dekat sana, Pak. Iya, dekat Bendung, Pak. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat. Basuki memastikan akan membantu perbaikan prasarana umum yang rusak dan terdampak, terutama arus lalu lintas dan konektivitas antar provinsi yang ditargetkan akan rampung dalam 2 minggu ke depan. Barung Meranti Selatan, Pak. Dekat sana, Pak. Nanti di tebing-tebing sungai tadi sudah kita putusin untuk di seed pile. 2 minggu akan selesai. Paling lambat 2 minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, tadi saya berhenti yang terakhir itu kan bisa dibuang di situ, di dam di situ. Daerah disposal, bukan dibuang, disposalkan di situ. Ada izin Pak Bupati, itu memang daerah Rumija, ruang milik jalan, jadi kami bisa pakai itu. Saya minta tidak lebih dari seminggu bersih. Di lain pihak, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat memperkirakan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor mencapai 170,4 miliar rupiah. Sementara itu, Pemkab Pesisir Selatan terus memaksimalkan penyaluran bantuan karena masih ada sejumlah titik yang belum terjangkau. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Rio. Rio, kapan pencarian akan dimulai hari ini? Adakah korban yang ditemukan kembali, Rio? Ya, Fajri dan juga saudara, untuk pencarian memasuki hari ke-6 ini akan dilakukan mulai dilakukan kembali pada pukul 8 pagi ini. Untuk pencarian memang di hari kelima itu penyisiran dilakukan di beberapa aliran sungai yang ada di 3 kecamatan. 120 orang tim gabungan diturunkan untuk menyisiri sungai, bahkan penyisiran dilakukan dengan perahu karet hingga ke hulu dan laut. Namun memang di hari kelima kemarin itu belum membuahkan hasil. Jadi datanya masih sama dengan data sebelumnya, yaitu dengan 23 korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan. Sementara sampai saat ini masih 6 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dan untuk pencarian sendiri memang tim SAR gabungan ini sedikit kesulitan untuk mengakses satu titik daerah, yaitu daerah Langgai. Karena daerah ini memang ada satu titik longsor yang belum dibersihkan, sehingganya tim SAR gabungan itu harus menempuh jarak berjalan kaki sejauh 15 km untuk sampai titik lokasi untuk melakukan proses pencarian. Demikian, Fajri. Ya Rio, tadi Anda bilang bahwa belum ada korban lagi yang ditemukan. Lalu apa kendala tim gabungan dalam pencarian korban ini, Rio? Ya, untuk kendala yang dialami oleh tim gabungan memang sejauh ini ada beberapa titik daerah, terutama di daerah Langgai. Ini daerah Langgai ini satu titik kawasan yang banyak korbannya, ada 10 orang di sini dan masih ada 4 orang lagi yang dicari di daerah Langgai. Daerah ini masih ada satu titik longsor yang belum dibersihkan, sehingganya ini menjadi titik akses terakhir untuk kendaraan yang bisa membawa tim SAR gabungan. Dari titik longsor terakhir ini, tim SAR gabungan harus berjalan sejauh 15 km untuk mencapai titik pencarian. Nah, ini sedikit menyulitkan. Dan di sana juga cuaca kemarin sedikit hujan ringan. Ini sedikit menyulitkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian. Dan dalam pencarian ini tim SAR gabungan pada hari ini juga akan dibantu oleh beberapa tim lainnya yang sudah berdatangan dari BPBD 50 Kota, dari BPBD Pesisir Selatan, Kabupaten Solok juga datang, dan juga ada Basarnas dari Bengkulu, dari Jambi, sehingganya nanti jumlah tim yang melakukan pencarian akan lebih banyak sehingga penyisiran dapat lebih maksimal. Demikian, Fajri. Ya Rio, apabila saya melihat visual yang Anda ambil, ini dari tim SAR sendiri mencari korban-korban tidak menggunakan alat berat. Apakah dalam pencarian juga untuk alat berat susah untuk dikirimkan ke titik pencarian, Rio?
Ya, untuk alat berat memang sejauh ini untuk masuk ke titik kawasan yang ada korban, ini belum bisa dia dilakukan karena akses jalan alat jemaah, sehingganya alat berat difokuskan untuk melakukan pembersihan jalur jalan yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu, karena memang di pesisir selatan ini merupakan salah satu jalur lintas Sumatera bagian barat yang menghubungkan antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya memang karena pada hari Kamis lalu ketika hujan lebat ada, lebih dari 20 titik longsor terjadi di kawasan jalur jalan lintas barat Sumatera ini. Sehingga proses alat berat itu lebih difokuskan untuk pembersihan jalur ini. Dan pada Sabtu sore kemarin itu jalur jalan sudah bisa dilalui kembali. Beberapa alat berat difokuskan untuk melakukan pembersihan di kawasan-kawasan perumahan warga yang terdampak. Sehingga untuk menuju ke daerah paling sulit seperti Langge ini belum bisa dilakukan karena ada beberapa titik kawasan yang amblas sehingga belum bisa dilalui alat berat. Demikian Fajri. Rio, tadi yang Anda bilang bahwa nanti jam 8 pagi akan dilakukan pencarian kembali. Lalu bagaimana kondisi cuaca di sana dan apakah semalam juga turun hujan? Ya, Fajri, untuk hari ini, kemarin sore dan sampai hari ini cuaca sudah cerah, sudah mendukung. Kemarin malam tim SAR gabungan juga sudah melakukan briefing untuk melakukan proses pencarian pada hari ini. Mereka sudah memetakan titik-titik kawasan yang belum dilakukan penyisiran, sehingganya dan ditambah juga dengan adanya bantuan-bantuan personil lainnya yang sudah mulai berdatangan, dan tim SAR gabungan optimis pencarian ini bisa lebih maksimal pada hari ini. Demikian Fajri. Rio, kerusakan akibat banjir dan tanah longsor ini begitu masif. Bagaimana dengan distribusi bantuan untuk warga yang selamat? Ya, untuk distribusi bantuan sendiri memang sejauh ini sudah banyak datang dan semua difokuskan di kantor BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dari pemerintah provinsi juga sudah turun lebih awal dan juga menurunkan dapur umum karena imbauan dari BNPB kemarin dalam rapor dengan semua kabupaten kota yang terdampak ini kebutuhan pokok utama masyarakat harus terpenuhi selama masa tanggap darurat, karena memang ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Sehingga kebutuhan makanan ini sangat diprioritaskan. Untuk beberapa titik kawasan di pesisir selatan sendiri, seperti daerah Langkai, memang terkendala satu titik longsor yang belum bersih, sehingganya penyaluran bantuan dilakukan secara estafet. Nantinya dalam kendaraan 4 disambung dengan motor trail. Demikian, Pak Jadi. Lalu bagaimana Rio dengan kondisi rumah-rumah warga yang rusak? Apakah Anda mendapatkan informasi bagi warga yang rumahnya rusak juga akan mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah dari pemerintah daerah setempat, Rio? Ya, Fajri dan juga saudara, untuk rumah rusak berat ini kemarin Menteri PUPR Bapak Basuki sudah menyampaikan bahwasanya pemerintah Republik Indonesia juga akan turun membantu melalui Kementerian PUPR. Tetapi untuk penggantian rumah rusak akibat bencana ini, Kementerian PUPR masih menunggu finalisasi data dari BNPB, karena memang untuk proses penyaluran bantuan atau perbaikan dilakukan berdasarkan klasifikasi kerusakannya. Nantinya ini perlu data dari BNPB yang sudah final datanya terkait berapa jumlah yang rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nah, barulah akan dilakukan perbaikan nantinya. Demikian, Pak Jeri. Ya, dari pihak SAR akan terus mencari korban yang belum ditemukan dan akan dimulai hari ini pukul 8 pagi. Dan dari pihak warga sendiri juga sudah menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Terima kasih, Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, kita berlanjut ke informasi.